Ya, kita akan bantuin klien kita namanya Pak Maman. Kita di janjian, Vel. Udah mana rumah sini ya? Ini masuk ke kanan rumahnya. Ibu kenapa ibu? Kenapa ada Pak maling? Bu Susi sakit. Sakit mama? Iya, Bu. Oh, di mana sakit? Kenapa Pak? Oh, di mana Pak? Di mana? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa? Kenapa sakit? Ambulan masuk. Itu adalah rumah klien kita dan Pak Maman ada di situ dalam kondisi nangis, dia teriak-teriak. Tolong anak saya Mas, dibawa ke rumah saya. Jangan, jok. Astagfirullahaladzim. Coba jangan. Bantuin Pak. Akhirnya buru-buru kita bawa ke mobil, diantar di situ mencari dokter yang terdekat. Pak. Ini suster, tolongin ini suster. Ada dokternya nggak di sini suster? Tolong, suster. Tolong kamera jangan masuk. Iya, tapi ini kasihan banget, suster. Keluar dulu. Bantu ini suster, tolong dibantu ya. Keluar ya suster ya, oke. Kita nunggu di situ, klien kita juga sedih, dia nangis di situ, takut kenapa. Pak, ini kejadiannya gimana sih Pak? Kok tiba-tiba anak Bapak sakit begitu? Ya nggak tahu Mas, tahu badannya panas banget. Udah lama sakitnya? Udah lama Mas ya. Udah lama, udah dibawa ke dokter sebelumnya? Tadinya mau dipanggilin dokter, Mas, tapi nggak mau dianya, Mas. Susinya nggak mau. Keluarganya mana ya, Pak? Ini keluarganya Pak. Saya dok. Ini kita semua dipanggil. Mereka bilang kalau perempuan ini meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Di situ klien kita Pak Maman nangis, dia nggak percaya. Sampai kita berusaha tanya sama susternya, suster tolong panggil dokter, suster panggil. Ini harus segera ditangani, coba tarik pertolongan pertama. Kalau di sini udah nggak ada lagi. Enggak, maksudnya kan bisa pakai alat gitu loh, dipompa dulu, diapa dulu, masa tiba-tiba suster gampang banget ngomong ini orang tua. Nggak dicek sekali lagi nanti kalau emang meninggal tolong siapin ambulannya semuanya. Iya tolong ambulannya siapin semuanya ya. Iya karena ini harus bawa ke rumah ini. Ya biar keluarganya tahu ya dibawa pulang ke rumah dulu ya. Biar saya pulang dulu ya Mas, ya Pak. Iya Ibu ya. Ya udah dibantu dianterin Joko Ibu ya, dianterin tim kita Ibu ya. Iya Pak. Joko tolong anterin Joko, cepet Joko. Itu adalah ibunya Meli. Dia kepikiran sama Meli, kepikiran sama anaknya. Berusaha nanya di mana anaknya dan sekarang gua ngeliat sendiri ibunya meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya innalillahi wa innalillahi rojiun. Ini anaknya klien kita Pak Maman ya telah berpulang ke rahmatullah.
Ya ini mungkin kita akan coba bantu pemakamannya. Kita juga hubungin saudara-saudaranya juga keluarganya semuanya juga menjelaskan sama RT RW setempat. Ya karena ini pas syuting juga mudah-mudahan tidak terjadi fitnah di sini. Ya kita harus klarifikasi semuanya dan jelaskan semuanya ya. Ya untuk sebentar mungkin kita break dulu pencarian. Yuk kita hubungin RT RW setempat dulu ya. Udah itu udah sirine tuh. Udah bunyi ambulannya kayak udah datang deh. Tuh udah. Ambulan datang. Iya udah datang sini, ayo. Pak, bantuin Pak. La ilaha illallah. 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 Awas pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mas, kondisinya jadi seperti ini. Mas masih mau kan nolongin kakek Mamang buat nyari cucunya Meli. Meli ini menghilang dari rumah, gak ada kabar sama sekali, gak ada beritanya, dan udah hampir 1 tahun lebih. Fokus dulu ya sama pemakamannya, ya Ibu tenang aja dulu. Nanti kalau semuanya proses pemakaman, baca doa udah selesai ya, nanti kabarin kita aja ya. Insya Allah nanti kita bantu. Iya Mas. Ya kita mohon pamit Ibu ya. Iya Mas, makasih Mas. Ya, makasih banyak Ibu ya. Ya Ibu silakan Ibu. Doain Ibu ya, baca-baca Ibu ya. Ya baca Yasin Pak, baca Yasin Pak ya. Berapa hari kemudian, kurang lebih 3 hari ya, dan hari keempat atau kelima, ibu-ibu itu telepon ke kita. Dia bilang bahwa Pak Maman ini sudah siap melakukan pencarian. Sekarang kita janjian sama Pak Maman di pinggir jalan, katanya dekat rumahnya, dan sambil jualan. Jam segini biasanya Pak Maman jual roti ya. Iya itu yang pakai topi. Iya udah didorong. Kita ngeliat dari jauh Pak Maman di situ lagi jualan, diomel-omelin sama ibu-ibu. Roti-rotinya dibuang ke tanah di situ. Astagfirullahaladzim. Rotinya dibanting-banting juga sih. Oh, sama ibu-ibu marah-marah ibu-ibunya. Iya kenapa sih? Aduh, kayaknya ada apa-apa ini. Iya. Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Kenapa Ibu kok rotinya dibuang-buang? Kenapa Ibu? Sayang banget ini. Darah jual. Emang Bapak tanggung jawab aja Mas. rotinya udah busuk semua ini Pak. Ibu kan belum tentu makan roti ini langsung sakit perut. Bisa jadi sebelumnya anaknya belum makan atau makan pokoknya terakhir makan roti rasa bilang saya. Ibu-ibu itu marah karena setelah makan roti dagangannya Pak Maman, anak-anaknya jatuh sakit. Minta ganti rugi, anak saya di rumah sakit Pak. Bu, ya sabar. Iya, sabar. Nanti diganti ya, nanti diganti. Ya, astagfirullahaladzim, Ibu udah, Ibu jangan ribut seperti ini, Bapaknya kan kasihan. Anak saya sakit. Kan belum tentu rotinya ini yang bermasalah, Ibu. Mas nggak usah belain. Ini anak saya lagi sakit. Bapak ini gara-garanya. Ini kok Ibu bisa kemana? Lihat anak saya. Iya, Ibu Sabar Ibu, ini kasihan.
jualan. dulu, Ibu. Saya itu nggak tahu, Bu. Tuh. Nggak tahu, Mas. Gimana kagak tahu kan bapak yang jualan? Bu, Ya ibu nggak bisa. dengerin dulu. Nggak Ibu usah dengerin ibu. dulu. Ibu dengerin saya dulu. Iya, Ibu sabar dulu. Ibu sabar dengerin saya dulu, coba. Ibu coba, Ibu. Ibu, Ya astagfirullahaladzim. kali-kali kayak Ibu, gini Ibu, caranya dong. astagfirullahaladzim, cek dulu dong, Ibu. Astagfirullahaladzim. Saya cuma jualin doang, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu. Iya, sabar Ibu. Ibu udah sabar dulu, Ibu sabar. Coba Ibu semuanya diselesaikan baik-baik, Ibu. Kan nggak begini. Kita kan harus cek dulu nih rotinya beracun atau tidak. Kemarin kan juga udah kemarin Ibu, dicek dulu, nggak boleh seperti Bapak itu. ini yang jual, Bapak ini yang jual. Biasanya- Ibu sebentar. Emang anak ibu makan roti aja seharian? Ya kan sarapannya memang roti, setelah makan roti jadi sakit anak saya di rumah. Muntah-muntah, gara-gara makan roti bapak. Tapi kan biasanya enggak, Bu. Ya saya mana tahu mungkin roti bapak dicampur apa. Udah Bu, Ibu gini aja, nanti kita cek sama-sama rotinya, kita ke RT RW setempat, biar Bapak RT sama RW-nya sebagai saksi juga, bener nggak roti ini beracun atau tidak? Ya Ibu ya, jangan ribut seperti ini, nanti biar tim kita, nanti sama Joko nih tim kita dibawa ke RT RW, Jok. Kalau emang Pak Maman salah, Pak Maman harus bertanggung jawab. Ya, kita harus cross check dulu rotinya ini bener nggak mengandung racun. Akhirnya ibu-ibu itu diantar sama perwakilan dari Antv untuk ketemu sama RT atau RW setempat. Coba kita cek dulu ke pabriknya kalau gitu. Iya, Mas. Iya, nanti tanyain deh, takutnya kasihan nanti bapaknya. basi loh nanti. Kalau basi nanti Bapak kena. Di mana Pak pabriknya? Pabriknya di sebelah sana, Mas. Di Kampung Duku. Kampung Duku. Iya. Ya udah nih kita bawa aja kalau gitu Pak ya. Iya, ini saya bawain nanti Pak, oke. Akhirnya kita diantar sama Pak Maman ke tempat pembuatan roti itu. Ini, Mas. Oh ini. Permisi. Oh di dalam ya Pak? Kang. Bos Jody mana? Ada apa ini? Pak, mau tanya bosnya ada Pak? Bosnya nggak ada, lagi keluar. Terus kalau yang bertanggung jawab masalah roti ini pembuatannya siapa? Bos saya juga, Pak, bosnya siapa namanya Pak? Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Dedi. Oh, Pak Pak Dedinya berarti pulangnya kapan Pak? Sekitar jam 4-an. Biasanya jam segini ada, Pak, orangnya. Tidak ada, sekarang lagi keluar. Coba saya liatin. Nggak boleh. Pak, sebentar Pak. Ini kita cuma mau nanya aja Iya Pak. kita mau tanya Iya. penting banget Pak soalnya. Kenapa Nah, itu ada dia orangnya. Pas kita mau masuk ke dalam, nongol ini bosnya namanya Dodi. Pas dia nongol ngeliat kedatangan kita, dia panik langsung kabur lewat pintu belakang. Itu dia orangnya. Ada tuh. Itu Pak Dedi Pak. Iya, itu Pak Dedi. Aduh gimana? Lewat mana ini? Wih, ini pasti nggak beres ini. Buru-buru kita kejar lihat pintu samping di situ. Ternyata bener. Joko mana Joko? Aduh. Joko mana sih? Ini Dodi, Mas. Bapak kenapa kabur sih Pak? Hah? Kenapa? Dia ini, Mas, yang kasih roti saya basuh. Ah ini? Bohong. Kenapa Pak kabur? Pak udah banyak Pak korbannya, kasihan Pak Maman. Tuh. Dia ini berusaha untuk berkelit. Dia berusaha untuk melindungi dirinya. Bapaknya dilabrak, dimaki-maki orang gak kena bapak ini ya. Terus kenapa Bapak kabur? Apa? Bapak mau Bapak dilaporin ke kabur? polisi? Hah? Ini kasihan loh Pak Maman. Oke, saya ngaku bang, jualannya lagi sepi bang. Terus? Saya harus... Hei! Mau kemana Mau Pak? kemana lagi ya? Astagfirullahaladzim. Oke. Saya terpaksa bang. Saya Astagfirullah. kehabisan uang untuk stok barang-barang roti produksi bang. Jadi sengaja itu bikin roti basi. Iya bang.
Hah? Untuk irit budget? Saya udah berjuang siap hari jual roti. Tapi kenapa roti basi dikasih saya? Tanggung jawab apa sama masyarakat semuanya, tanggung jawab itu. Kita bawa aja Pak ke tempat Pak RT tadi. Hah? Jangan bang, takut bang. Udah Pak Oh RT iya biar benar, tahu benar, Pak RT-nya. bawa Pak RT biar Pak RT Dia tahu tahu siapa sebenarnya. penyebabnya. Iya. Udah. Ayo bawa, 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 Bang. Ya Bang, bawa. Pergi, bawa, Bang. Bawa Bang. Masalah roti insya Allah selesai. Dan sekarang kita terfokus lagi membantu klien kita Pak Maman untuk mencari cucunya. Ya, ini Bapak sekalian kita mau bantuin nyari cucunya Bapak ini. Iya Mas. Ya, namanya Meli kan? Iya. Saya ada amanat dari anak saya Susi Mas. Dia selalu panggil-panggil anak saya. Tapi sebelum ketemu dia malah meninggal duluan Mas. Makanya saya kasihan sama anak saya Mas. Saya juga khawatir sama Meli, takut ada apa-apa Mas. Bapak masih keinget sama anak Bapak. Ya, Bapak masih kepikiran sama anak Bapak juga ya. Ya, tapi Bapak harus kuat. Kalau Bapak pengen nyari cucunya Bapak harus kuat. Kadang nggak gampang nyari itu Pak. Ya, butuh tenaga, butuh waktu. Bapak harus kuat ya. Iya Mas. Ya, ini kita coba bantuin Bapak. Tapi Bapak juga harus ngasih tahu kita. Kira-kira kemana aja ini. Iya Mas, saya tahu Mas tempat kerjanya dia Mas. Kerjanya di toko perabot Mas. Pak Maman terakhir bilang cucunya ini kerja di peralatan rumah tangga. Akhirnya kita coba datang ke tempat kerjanya Meli. Ya, jual alat-alat rumah tangga. Ya, kita coba ke sana ya. Nanti kita coba tanya sama kawan-kawannya ataupun manajer di sana ya. Iya Mas. Ayo langsung aja sekarang ya Oke, Pak ya. Bapak kasih tahu tempatnya ya Pak ya. Iya Pak. Pas kita datang ke sana kok sepi. Akhirnya kita coba masuk ke dalam, manggil-manggil dan nggak lama kemudian keluarlah di situ seorang perempuan. Permisi, Assalamualaikum. Misi Mbak. Misi, Bu, ya. Saya Mandala dari Antv. Ibu siapa ini? Bu Maya. Gini Bu Maya, ada yang pernah kerja di sini namanya Mbak Meli. Cucunya ini, Pak Maman. Cucunya Oh Pak ada Maman. fotonya sebentar. Ada fotonya nggak? Tadi di handphone tim ya, Pak? Tim ada. Waktu kita tanya masalah Meli, kita tunjukin fotonya. Ibu ini siapa yang di sini? Punya yang punya? Oh, punya toko Oh di berarti sini. harusnya ibu tahu. Maaf Iya. Ibu nih kita mau nanya perempuan ini Bu. Oh, jadi Meli ini? Iya. Ya. Kalian tahu nggak? Dia ini yang nyolong di warung saya. Dia bukannya bekerja di sini Ibu? Iya, tapi dia nyolong. Dia Nyolong sama si Novi itu tuh. Nyolong. Nggak mungkin Bu, cucu saya nyolong. Pak. Dia tuh Pak, nyolong uang saya 1 juta. Ternyata Meli ini tidak keluar baik-baik tapi malah dipecat gara-gara bawa kabur uang perusahaan 1 juta rupiah. Saya yakin karena dia yang keluar dan uang saya hilang. Jadi ini kakeknya si Jadi Meli. kakeknya ini nyari Saya mau Meli. ganti uang saya. Ibu. Saya nggak mau tahu. Ibu Saya nggak jangan mau tahu. salah paham Ibu loh. Saya nggak mau tahu. Uang saya hilang dan ini kakeknya kan, keluarganya Iya, dong. iya. Saya mau uang saya kembali. Ih tapi si kakek ini kan nggak tahu apa-apa Saya Ibu. mau Kakek ini udah kembali. 1 tahun Ibu nggak Cucunya ini pergi dari dikabarin. rumah jangan Ibu. Oh 1 Dia nggak tahun. tahu. Makanya dia nyari ke sini. Iya, saya tuh nggak peduli ya. Mau cucunya hilang kek, mau pergi kek, saya nggak mau tahu. Intinya saya cuma mau uang saya balik. Tapi nggak peduli gitu. Marah-marah di situ yang punya toko, yang punya usaha itu. Akhirnya nyuruh kita semua pergi semuanya. Jadi intinya nggak pada mau ganti kan? Nggak mau. Pergi deh. Berisik, ganggu aja. Ini kan kita minta tolong Ibu kita mau nanya. Udah, Ini kan kita mau minta tolong. Masa Ibu nggak mau nolongin sih? Nggak, atau Nova rumahnya di mana? Atau iya Nova. Nova rumahnya di mana? Atau dia sekarang pindah ke mana?
tahu dan saya nggak mau tahu. Nova rumahnya di mana? Tahu nggak? Tolong dong. Saya nggak tahu. Enggak, maksud Maksudnya kalian nggak mau balikin uang saya kan? Ibu, Cuma itu yang saya ingin. Enggak, Jadi, tolong. kita, Ibu kalau misalnya Ibu bisa bantu kita, Nov. Nggak. Kita diusir, kita nggak dapat apa-apa. Cuma yang kita dapat tentang Nova. Nova ini teman dekatnya Meli. Dan Nova ini kerjasama sama Meli untuk nyolong uang itu. Siapa Nova ini?